Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita akan menyembah dan memuji Tuhan. Mari siapkan hatimu sekali lagi untuk kita menyembah Tuhan dan Raja kita. Tunduk kepala, kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Engkau layak terima pujian. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami untuk ibadah hari ini. Kami mau dedikasikan hanya buat kemuliaan nama-Mu. Kami siapkan hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk memuji Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan kekuatan kita, dengan suara yang merdu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Tuhan Raja Maha Besar, menyembah Dia. Oh, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Oh, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Oh Yesus, mari datang menyembah Dia. Amin. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Oh Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Oh, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Oh, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Yes, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau besar buat hidup kami. Di kesempatan ini kami mau dengar firman Tuhan. Urapi kami, sucikan kami, layakkan kami Tuhan. Ini sembah kami Tuhan. Bapa, ini persembahan kami. Ini korban syukur kami. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Bapa, oh Bapa,
sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Oh, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Ya Tuhan, ini sembah kami Yesus. Mari bersama. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu Bapa. Oh Bapa, ku sembah sujud kepadamu ya Bapa. Bapa, oh Bapa, ku naikkan syukur padamu Bapa. Oh Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Oh, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam
segala rancangan-Mu indah pada waktunya. Itu sebabnya kami menaruh harapan kami hanya kepadamu, dengan terus berserah, dengan terus percaya. Dalam penyembahan kami ada kekuatan, ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami, segenap hati kami. Haleluya. Ku tak hidupku adalah penyembahan. Amin. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Amin. Segenap hidup bersembahkan. Mari kita sendiri katakan bersama. Hidupku ya Tuhan adalah, ini penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Segenap hati kami, oh kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Adalah penyembahan ya Tuhan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Kami rindu Tuhan, Tuhan hidupku berharga di mata-Mu. Oh, segenap hidupku bersembahkan. Lagi katakan, oh kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Oh, Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bersembahkan. Amin. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidup kami Tuhan, kami yang mau persembahkan buat Engkau, dan kami siap sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Salam kasih Kristus dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati saudara, Tuhan menyertai saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Nah, saatnya sekarang kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita beberapa saat ke depan, ya. Lepaskan dari segala apa yang ada di dalam pikiran yang membebani, ya. Karena Tuhan bilang, kalau kamu datang kepadaku, selesaikan dulu masalah-masalahmu dengan saudaramu, baru datang kepadaku. Nah, artinya apa? Kalau kita datang kepada Tuhan, ya kita harus mengosongkan pikiran kita. Artinya jangan ada pergumulan-pergumulan yang belum kita selesaikan. Yang dalam arti kita mungkin banyak pertentangan dengan orang lain, ya, atau banyak kita berbuat yang tidak menyenangkan orang gitu. Itu kalau boleh ya diselesaikan dulu. Kalau perlu minta maaf ya minta maaf dulu, supaya kita datang kepada Tuhan itu benar-benar dengan hati yang bersih, ya, dengan pikiran yang jernih, sehingga begitu firman kita dengar ya bisa masuk semua dengan baik dan bertumbuh firman itu menjadi berkat dan berbuah di dalam kita menjalani kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita untuk kita dengarkan hari ini yaitu mengenai kebenaran yang semu dari iblis, ya, kebenaran semu. Jangan tertipu oleh kebenaran semu, karena kebenaran semu itu dari iblis. Nah, mari kita lihat di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Nanti kita ambil beberapa ayat yang referensinya, sehingga kita mengerti kebenaran semu itu sebenarnya dari iblis, ya. Dan kadang kita berpikir ya itu yang lebih baik kita lakukan, atau ya kita terpengaruh dengan kebenaran semu itu. Kejadian 2 ayat 16 dikatakan begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, kita lihat di ayat yang lain, Kejadian 3 ayat 1 dikatakan begini. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3-nya, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ini di Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Yang tadi kita baca di Kejadian 2 ayat 16 ini saling berkaitan, ya. Nah, semua manusia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingin dipandang benar. Dan cenderung ya sering membenarkan diri. Ya, sering membenarkan diri sendiri, ya terutama ya setelah manusia jatuh dalam dosa. Saat-saat sekarang ini kita bisa lihat di mana-mana orang mau membenarkan diri, membela diri sendiri karena merasa benar sendiri, ya. Nah, ini semua karena dosa. Keinginan untuk dipandang benar itu sangat penting bagi manusia, sehingga melakukan apapun untuk meraih yang namanya label aku benar, itu, ya. Itu semuanya manusia berlomba untuk meraih label itu. Nah, iblis mempengaruhi manusia dengan perkataan yang menurut manusia adalah benar. Tadi kita sudah baca ayat firman-Nya. Inilah yang menipu manusia sampai sekarang ini.
Ya, perkataan yang menurut manusia itu benar apa yang dikatakan oleh iblis, padahal sebenarnya itu kebenaran semu. Bagaimana iblis dikatakan memiliki perkataan yang benar? Ya, menurut manusia tadi. Nah, benar seperti apakah yang diperkatakan oleh iblis itu? Bagaimana manusia menentukan dan memilih kebenaran yang dari Allah atau dari iblis? Nah, zaman sekarang ini pun banyak kita pikir itu suatu kebenaran, tetapi sebenarnya itu bukan benar menurut Allah, benar menurut kita manusia, ya, manusia yang dipengaruhi tentu oleh keinginan daging dan dunia ini, dan tentu di situ tipu daya iblis juga ada. Nah, saudara, dari tema kita ini bahwa perkataan iblis juga ada perkataan yang benar. Ya, namun benar di sini bukan benar sejati, kebenaran yang semu. Makanya iblis suka dibilang mempelintirkan firman Tuhan. Ya, sebagian dari kebenaran itu dikasih tahu, tetapi akhirnya nanti itu dipelintir menjadi bukan benar lagi, ya, menjadi kesalahan. Nah, bukan benar yang sejati, tetapi benar semu, bukan benar sesungguhnya. Nah, ada 3 hal yang benar menurut perkataan iblis tadi dari ayat firman yang kita baca tadi, ya. Namun bukan benar yang sejati atau benar sesungguhnya, tapi ini hanya perkataan benar yang semu, yang menjebak, yang menjerumuskan manusia. Pertama, perkataan iblis benar tetapi akhirnya membawa kepada kematian kekal. Di Kejadian 3 ayat 4 sampai 5 dikatakan begini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini dikatakan iblis setelah dia berkomunikasi, berbicara dengan Hawa. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, apa yang terjadi setelah Adam dan Hawa memakan buah pohon itu, yang terjadi itu pertama mata mereka memang terbuka. Mata mereka terbuka, sudah ada perasaan malu, sudah ada rasa takut, ya, tidak langsung mati. Jadi apa yang dikatakan iblis tadi kelihatannya sepertinya benar, gitu ya. Kan tidak langsung mati. Nah, tadi Hawa bilang kalau kamu merabanya kamu akan mati gitu. Padahal Tuhan bilang jangan memakannya, bukan meraba. Tapi iblis bilang tidak, kamu tidak akan mati, tetapi tahu akan yang jahat dan yang baik. Nah, jadi kalau kita lihat di situ sekilas, ya Adam tidak dan Hawa tidak langsung mati memang. Apakah itu benar seperti itu? Nah, ini kita harus tidak berhenti di situ saja, ya. Kalau kita lihat juga mata mereka terbuka, sehingga mereka apa? Udah ada rasa malu, udah tahu yang jahat dan yang baik dan yang jahat tadi. Udah ada rasa takut. Dan jadi ini semua dikatakan bahwa apa yang dikatakan iblis tadi itu kelihatannya benar, namun bukan benar sesungguhnya. Dan bukan benar yang membawa kepada kebaikan. Ya, perkataan iblis ini adalah kebenaran yang semu, tidak kekal. Karena apa? Mata mereka memang terbuka, namun akibatnya apa? Dari matanya yang terbuka itu tidak nyaman lagi hidupnya. Karena sudah ada perasaan malu yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Sebelumnya mereka tidak ada rasa malu. Ya, karena mereka tidak mengerti apa itu malu. Tidak mengerti yang jahat, ya. Sudah ada rasa takut yang sebelumnya tidak pernah ada. Selama ini tidak pernah dia takut sama Allah, malah begitu dia merindukan Allah dan begitu bersuka cita bertemu dengan Allah. Kalau ini dia sudah takut. Nah, kemudian mereka tidak hidup kekal lagi, ya, karena mengalami perpisahan dengan Allah. Setiap orang yang berpisah dengan Allah tidak akan kekal, karena Allah itu adalah kekekalan. Allah itu kekal adanya. Dan mereka ini, Adam dan Hawa ini mengalami kematian daging. Ya, sudah menjadi manusia yang egois, saling salah menyalahkan. Nah, luar biasa efeknya, akibatnya dari tadi yang dipikir manusia itu benar, apa yang dikatakan oleh iblis tadi. Makanya hati-hati saudaraku semua. Dimanapun saudara bekerja, dimanapun saudara berusaha, ya, bisnis ataupun apapun itu jenis pekerjaan saudara, hati-hati, ya, kadang kita merasa itu benar,
Tetapi sebenarnya itu sama seperti Adam dan Hawa yang ditipu iblis ini, kebenaran semu. Ya, bukan kebenaran menurut firman, bukan kebenaran menurut Allah. Kalau sekarang kita tahu firman, kita bisa cross check itu dengan firman, apakah itu menurut firman atau tidak. Dari kejadian ini, apa yang perlu kita pelajari saat hidup sekarang ini? Pertama itu percaya kepada perkataan Allah, itu yang harus kita percaya. Kalau Allah bilang jangan, ya jangan. Kalau Allah bilang itu tidak baik, ya udah, tidak baik, jangan dilakukan. Nah, karena dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, walaupun kadang ada hal lain yang kelihatan lebih membuat kita lebih baik. Kadang kan begitu, kadang kita melihat, ini lebih baik kok nanti setelah saya lakukan ini gitu. Kita tergiur dengan hal itu. Tapi sebenarnya Allah tahu kalau kita melakukan itu baik depannya kelihatannya, tapi efeknya akibatnya itu tidak baik. Dan itu mengakibatkan saudara nanti mendapat kesusahan gitu ya. Nah, jadi walaupun kita diberi Allah kebebasan untuk memilih ya, Allah mengingatkan kita tetap untuk mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia, berarti kita memilih apa yang Dia perintahkan kita ikuti. Kita memilih mengikuti Dia, gitu ya. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain untuk kesalahan-kesalahan kita. Adam dan Hawa sudah saling menyalahkan. Padahal ya seharusnya kalau tadinya mereka ini tahu bahwa mereka salah, padahal harusnya mereka mengaku ya salah, minta ampun. Ya, ini tidak, sudah saling itu tadi mencari kebenaran sendiri, membenarkan, mencari pembenaran diri. Nah, inilah akibatnya kalau kita merasa perkataan iblis itu benar atau mengikuti kebenaran semu itu tadi. Kita tidak bisa lagi bersembunyi dari Allah. Kita tidak bisa ya begitu dekat lagi dengan Allah kalau kita sering melakukan pemberontakan, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa seperti Adam dan Hawa tadi. Tidak bisa lagi bersatu dengan Allah di dalam persekutuan yang selama ini begitu intim, yang begitu indah. Itu hal yang pertama yang kita harus tahu. Hal yang kedua, perkataan iblis ini benar tapi akhirnya membawa kepada kegagalan rencana Allah akan hidup manusia. Itulah yang terjadi pada Adam dan Hawa. Kalau kita lihat di Matius 4 ayat 5 sampai 6 dikatakan begini. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini perkataan iblis waktu mencobai menggoda Yesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, iblis juga mengutip firman Tuhan untuk menggoda Yesus. Tetapi ya itu karena Yesus tahu firman dan dia tertuju pikirannya dan hatinya kepada firman itu, dia tidak menghiraukan apapun perkataan yang dari iblis. Walaupun iblis bilang bahwa ada firman begini, tetapi Yesus tahu bahwa firman yang dikatakan iblis itu adalah firman separuh. Separuh dari yang ada di situ yang dia potong-potong sehingga kelihatannya benar. Tapi Yesus mengetahui keseluruhan firman itu. Makanya kita pun sebagai orang percaya harus mengetahui keseluruhan firman. Supaya jangan nanti ada pemberita-pemberita firman memotong-motong ayat firman itu sehingga kelihatan itu benar. Seperti apa yang iblis ini lakukan. Tapi Yesus apa? Karena dia tahu seluruh firman, dia katakan kepada iblis itu bahwa jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu ada firman mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita tahu itu, kita bisa mengcounter apa yang tadi iblis ambil ayat firman atau mencomot, mencuri firman itu. Ya, kita juga bisa melawan dengan firman. Karena itulah yang berkuasa. Jadi saudaraku, pada saat Yesus dicobai, hal yang hampir sama dia lakukan sewaktu mencobai Adam dan Hawa. Sama, ya. Malah dia mencobai Yesus ini lebih mendalam. Dia ambil firman gitu. Dia mengatakan begini. Nah, sama pada saat Adam pun dikatakan bahwa Allah bukankah begini? Nah, makanya saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya hal yang terbaik adalah menghindari komunikasi dengan iblis. Ya, jangan coba-coba kita berkomunikasi atau jangan mau berkomunikasi dengan iblis. Menghindari itu.
Walaupun kita tahu firman, tidak ada gunanya kita berkomunikasi dengan iblis. Makanya kalau kita sudah menjadi orang percaya, hanya fokus kepada firman saja. Nah, pada saat Adam dan Hawa dicobai, mereka itu tidak fokus kepada apa yang dikatakan Tuhan. Mereka fokus kepada apa yang dikatakan iblis, sehingga mereka terjebak. Dan itulah yang mengakibatkan dosa. Nah, kalau itu adalah firman, kira-kira kenapa Yesus tidak melakukannya? Waktu dia dikatakan bahwa ada firman yang tertulis, ada firman yang menyatakan bahwa engkau tidak akan terantuk karena malaikat akan menatang kakimu, katanya. Nah, tapi Yesus mengatakan apa? Yesus tadi saya katakan dia fokus kepada Tuhan. Dia fokus kepada apa yang rencana-rencana Tuhan. Nah, karena Yesus mengerti firman, sehingga dia tahu bahwa hal itu sama saja dengan mencobai Allah. Makanya dia kasih tahu mengenai firman itu, bahwa firman mengatakan jangan cobai Tuhan Allah. Nah, karena Yesus melihat dari mana sumber perintah atau cobaan itu. Nah, ini yang saya bilang, jangan mau berkomunikasi dengan iblis. Kalau kita tahu sumbernya itu sudah bukan lagi dari Tuhan, jangan mau. Baik kita di dalam kehidupan pun, kalau itu tidak sesuai dengan firman, walaupun kelihatan itu benar, baik kelihatannya, jangan mau lakukan. Nah, inilah yang penting. Supaya kita tidak terjebak dengan kebenaran semu yang dimanipulasi oleh iblis atau kebenaran semu oleh dunia ini. Ya, karena dunia ini ya dikuasai oleh iblis dan dunia ini dikatakan firman menuju kepada kebinasaannya. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu itu, makanya dia tahu sumbernya itu bukan dari Allah, dia tidak melakukannya. Karena dia hanya melakukan kehendak Bapa, ya, bukan kehendak dia. Bukan kehendak manusia, apalagi kehendak iblis. Makanya di Yohanes 4 ayat 34 itu mengatakan bahwa Yesus itu melakukan kehendak Bapa. Ya, dia hanya melakukan kehendak Bapa. Apa yang diperintahkan Bapa, apa yang dikehendaki Bapa. Dan kita pun menjadi orang percaya mengikut Yesus. Yang kita lakukan apa kehendak Yesus. Apa yang diperintahkan Yesus, tentu melalui firman-Nya. Kita baca seluruh firman-Nya, kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih, ya, hal yang ketiga, perkataan semu atau perkataan benar dari iblis tetapi semu ini tadi, akhirnya membawa kepada kesombongan diri dan keakuan. Kalau kita lihat Adam dan Hawa sudah mulai egois, ya, sudah mulai aku yang benar, dia yang salah. Ya, dia sudah saling menyalahkan. Inilah kebenaran semu. Makanya banyak sekarang ini pun di dalam kehidupan sehari-hari kita lihat bahwa saling memproteksi diri, saling menyerang dan saling mengekspresikan atau mengungkapkan bahwa dialah yang benar dengan mungkin mencari fakta-fakta, bukti-bukti dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi apakah itu sesuai dengan firman, kebenaran yang mereka ungkapkan itu? Nah, kembali lagi kita harus cek itu sesuai dengan firman atau tidak. Makanya kita yang mengikut Yesus, kita percaya satu-satunya hal yang standar kita melihat kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kita cek dari situ aja, apakah itu benar. Nah, makanya di perkataan iblis ini tadi yang membawa kepada kesombongan diri, kita lihat di Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai 18 dikatakan begini. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang punya roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal ini dilakukannya beberapa hari lamanya. Tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai 18 ini salah satu contoh, saudara, bahwa iblis itu licik. Ya, bahwa iblis itu berusaha untuk kelihatan benar supaya paling tidak mendapat perhatian kita. Kalau dia sudah mendapat perhatian kita, berarti pikiran kita sudah mulai terganggu. Ya, pikiran kita sudah mulai terarah sebagian ke dia. Ini yang dia mau. Nanti baru dia masuk lagi lebih dalam. Nah, ini yang terjadi. Dia coba untuk mempengaruhi
Paulus pada waktu pelayanan dia. Nah, dia katakan di sini pada orang-orang ada perempuan punya roh tenung, ya. Jadi roh tenung itu yang ramal-ramalan gitu ya, yang bisa membaca, melihat hari orang, bagaimana orang ini. Nah, ini bahaya. Nah, ini kan sering orang-orang suka dengan hal itu. Nah, apa yang dikatakan oleh roh tenung ini? Dia mengatakan sepertinya kebenaran itu memang benar ya. Dikatakan di situ, kita lihat di ayat 17-nya, ia mengikuti Paulus dari belakang sambil berseru. Nah, perempuan yang punya roh tenung itu berseru. Katanya gini, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Maksudnya Paulus dan rekannya, ia adalah hamba Allah Maha Tinggi. Kalau kita lihat sampai di situ saja, benar nggak? Ya tentu benar. Ya, Paulus dan rekannya itu hamba Allah yang Maha Tinggi. Dia memang hamba Allah. Nah, terus dia bilang apa? Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Sangat benar sekali. Paulus dan Silas itu semua mereka memberitakan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Apa salahnya gitu? Apa salahnya kalau begitu? Nah, ini yang berbahaya. Disinilah sedikit kita lengah, sedikit kita merasa, oh iya benar ya, kita mau mendengarkan bisikan itu. Ya, disinilah mulai kita akan terseret, kita akan terjerumus lebih dalam mengikuti apa perkataan dia. Nah, makanya Paulus ini tahu ini sudah mengganggu dia, dan dia tahu bahwa ini akan menjadi batu sandungan bagi pelayanan dia. Makanya dia katakan di ayat ke-18-nya, karena dilakukan oleh perempuan yang punya roh tenung itu beberapa hari lamanya, berhari-hari, ya, sehingga itu Paulus merasa terganggu karena Paulus tahu roh tenung tidak akan pernah memberikan hal kebenaran. Ya, walaupun dia memuji-muji Paulus, dia tidak suka kalau sumbernya dari yang jahat. Kita pun harus begitu. Siapapun memuji kalau bukan sumbernya dari kebenaran firman, jangan mengikuti dan jangan bawa hati kita ke situ. Maka Paulus katakan kepada dia begini, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Ini dia mengusir setan roh tenung itu dari perempuan itu. Walaupun perkataannya mengenai Paulus itu kelihatannya benar dan memang benar, tetapi sumbernya salah. Jadi perkataan yang benar kalau sumber salah itu nanti akhirnya pasti tidak akan benar. Sehingga Paulus ini pun tahu kalau dia membiarkan itu terus, lama-lama dia akan dipengaruhi oleh perkataan-perkataan itu. Dan itu akan menjadi batu sandungan dalam pelayanan dia dan bisa terseret nanti. Makanya dia langsung hardik, kita pun begitu, langsung hardik dalam nama Yesus, demi nama Yesus, enyahlah roh tenung. Maka roh tenung itu keluar. Nah, ini ceritanya saat Paulus di Filipi bersama dengan Silas, mereka saat mau sembahyang diikuti oleh orang yang mempunyai roh tenung. Ya, kalau dilihat dari apa yang dikatakan oleh roh tenung atau iblis ini tadi, ya kelihatannya benar. Ya, karena memang seperti saya katakan, mereka itu memang hamba Allah yang Maha Tinggi, hamba dari Yesus Kristus, memberitakan firman ya. Nah, ini. Tapi kenapa Paulus tadi tidak mau? Ya karena tadi saya katakan bahwa itu akan membawa dia nanti kepada kebenaran semu, sehingga nanti dia akan terjerat. Nah, makanya jangan sekali-sekali gampang ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan sekali-sekali gampang kita ini dipuji-puji, terus kita merasa senang gitu ya. Terus ya kelihatannya orang bilang, oh dia ini baik, oh dia ini murah hati. Kita itu merasa sudah lebih baik dari orang. Nah, ini udah mulai awal dari kesombongan ya. Paulus dan Silas ini pun kalau dia terus mendengar itu, dia mulai merasa bahwa mereka inilah hamba Allah yang paling tinggi, yang lebih baik dari orang lain. Ini yang berbahaya. Dan disitulah iblis itu nanti bekerja lebih dalam lagi. Makanya patahkan itu. Jangan mau. Kita pun kalau dipuji-puji orang langsung dalam hati, dalam nama Yesus, aku tolak segala puji-pujian yang bukan dari Tuhan. Kalau Tuhan yang memuji saudara, baru saudara bersuka cita sekali. Ya. Jadi saudara kasih Kristus, dari apa yang kita baca ini tadi mengenai kebenaran semu ini, ya, bahwa kebenaran iblis itu adalah kebenaran semu, kita tahu bahwa kebenaran sejati tidak pernah bisa sejalan dengan kebenaran semu. Makanya Allah bilang tidak mungkin seseorang itu melayani dua tuan.
Nah, itu artinya tidak mungkin kebenaran sejati dan kebenaran semu itu kita dua-duanya ikuti. Ya, kita ikuti kiri kanan tidak mungkin. Nah, itu akan membuat kita ke kiri tidak, ke kanan tidak. Akhirnya apa? Kita ini terseret kemana-mana, ke kanan kiri. Akhirnya tidak sampai kepada tujuan-tujuan yang ditetapkan Allah. Makanya Tuhan bilang kalau kamu dingin, dinginlah. Kalau panas, panaslah. Gitu ya. Kita pun begitu. Kalau mengikut Yesus, ikutlah. Ya, jangan lagi kita mau untuk hal-hal dunia ini. Jangan terikat oleh keinginan daging. Jangan kita melihat kegemerlapan, kemewahan dunia sehingga kita mengutamakan hal-hal dunia dan membuat firman itu menjadi penopang apa yang kita inginkan. Itu yang berbahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, kebenaran sejati sering menuntut kita untuk bersabar dan menguasai diri. Kalau Paulus tadi tidak menguasai diri, maka dia akan terseret dengan apa yang dikatakan oleh roh tenung yang ada di perempuan tadi. Dia menguasai diri dia, bahwa dia ini harus hanya mendengarkan dari firman aja, dari apa yang Tuhan nyatakan aja, wahyukan aja. Nah itu makanya dia bisa. Kita pun harus begitu. Apapun yang kita dengar, hal-hal yang baik, kita harus saring dulu itu. Apakah itu sesuai dengan firman, dan apakah itu tidak membuat diri kita menjadi egois, atau membuat diri kita merasa lebih baik, atau merasa lebih pintar, atau merasa lebih hebat gitu ya. Kalau itu bisa membuat kita seperti itu, kita harus tolak itu. Supaya apa? Supaya tidak bekerja dalam kehidupan kita ini kebenaran semu tadi yang membawa kepada kecelakaan, yang membawa kepada kebinasaan. Itu semua dari iblis. Ya, keduniawian ini semua dari iblis. Ya, makanya kita harus lepaskan. Makanya Tuhan bilang, kalau kau mau ikut aku, maka engkau harus melepaskan semuanya. Hal-hal yang duniawi. Nah, hal yang ketiga, kebenaran sejati hanya bersumber dari Allah saja melalui firman-Nya, yaitu Alkitab saudara yang saudara baca setiap hari itu. Itulah firman Allah. Dari situlah sumber kebenaran sejati, bukan dari manusia, bukan dari tempat lain, bukan dari orang-orang pintar, tetapi hanya dari firman Allah, Alkitab saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sangat-sangat penting sekali. Karena zaman ini semakin jahat. Jadi saudara kalau mau tahu bahwa zaman ini tidak menyeret saudara mengikuti kehendak dia, maka harus Anda tahu firman Tuhan. Maka Anda harus punya hubungan khusus dengan Tuhan Yesus. Kalau tanpa itu, maka Anda pasti akan terseret. Itu tinggal menunggu waktu saja. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, mulai dari sekarang, mari cari dulu. Maka firman Tuhan menyatakan bahwa cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya utamakan dulu firman itu supaya kita jangan tersesat, supaya kita jangan tertipu oleh hal-hal dunia ini, supaya kehidupan kita ini benar di jalan yang Tuhan tetapkan. Nah itulah makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan adanya firman ini kita tahu sekarang, berhati-hatilah dalam hal baik. Bukan hanya hal yang jahat saja. Dalam hal yang jahat kita sudah tahu ya, kalau kita lakukan ya itu suatu kejahatan. Tetapi hal yang baik pun belum tentu itu baik yang benar-benar dari firman. Belum tentu itu baik yang benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Makanya harus diuji dengan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya saudara diberkati dengan firman ini. Saudara tahu sekarang bahwa kita perlu berhati-hati di dalam setiap apa yang kita lakukan, di dalam pergaulan kita, sosial dengan orang lain, dan juga dalam pekerjaan, usaha, apapun yang saudara lakukan, harus berhati-hati dan berpeganglah pada firman Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana kami diajar supaya kami hanya mendengarkan firman yang bersumber dari Allah saja, dari firman-Mu, dari Alkitab yang sudah diilhamkan untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Walaupun kebenaran-kebenaran yang kelihatannya semu atau kebenaran yang semu yang kami dengar, yang kami tahu bukan sumber dari Allah. Walaupun itu suatu kebenaran yang mungkin si jahat mengambil ayat-ayat firman untuk dibelokkan, kami tolak itu. Kami tidak mau mengikuti, kami hanya mau sumber kebenaran hanyalah Yesus Kristus dan firman-Nya. Dan Tuhan tuntun kami semuanya.
Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi seluruh pendengar, seluruh orang yang rindu mencari Tuhan, supaya lebih mengenal Tuhan, lebih berserah pada Tuhan, dan selalu setia melayani Tuhan di dalam usaha, dalam pekerjaan, di dalam apapun yang mereka lakukan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dalam berkat-berkat surgawi. Beri hikmat, pengetahuan akan Allah, dan juga biarlah kehidupan mereka selalu memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.